Terima kasih untuk teman-teman dari Pandeglang, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bolang Mongondo Selatan, Kabupaten Malinau, Bulukumba, Bandar Seri Bentan, Garut, Toba Oli, dan dari Kabupaten Kulon Progo yang telah setia menyimak video-video sebelumnya. Kami ingin mendengar dari kalian semua. Tulis di kolom komentar dari mana kalian berasal dan cerita mistis apa yang populer di sana, agar kita bahas nanti di video selanjutnya. Rantai babi adalah benda mustika yang dikeramatkan karena keampuhannya. Keberadaannya yang langka membuat banyak orang mengaku memiliki mustika ini. Tetapi belum tentu semua asli dan memiliki tuah. Dari banyak pengakuan, para sahabat Amin adalah salah satunya. Beliau mengaku memiliki mustika rantai babi yang keasliannya dapat dibuktikan. Abah Amin bertutur bahwa pada suatu saat ketika beliau pulang dari bepergian, beliau memutuskan melewati hutan Sancang, Garut. Di tengah perjalanan, Abah Amin bertemu dengan segerombolan babi yang melintas. Tampak yang menjadi pemimpin adalah seekor babi besar yang lehernya seperti memakai kalung. Seketika, Abah Amin menepi bersembunyi di balik pepohonan. Dengan jelas, beliau melihat babi-babi itu menuju sebuah sungai. Ketika gerombolan binatang itu mandi, Abah Amin melihat si raja babi hutan tersebut melepas kalungnya lalu ditaruh di bawah sebuah pohon. Keanehan pun terjadi. Raja babi tersebut berubah menjadi manusia, yakni sosok kesatria yang gagah perkasa. Saat kesatria tersebut berbalik badan menuju sungai, secepat kilat Abah Amin menyambar kalung tersebut. Suara gemerincing membuat kesatria babi menoleh, dan ketika tahu kalungnya diambil, dia pun langsung berhadapan dengan Abah Amin. Terjadilah pertarungan yang disaksikan oleh babi-babi yang siap jika diutus pemimpinnya. Namun, saat melihat sang pemimpin mampu dikalahkan Abah Amin, semua terdiam tanpa ada reaksi. Sang kesatria mengaku kalah karena barang yang selama ini dijaga telah berpindah tangan. Barang tersebut adalah mustika rantai babi. Sang kesatria pun berjanji akan turut atas segala perintah Abah Amin. Akhirnya, dia kembali menjadi babi dan pergi bersama rombongannya meninggalkan sungai. Sedangkan Abah Amin yang memiliki ilmu kebatinan mumpuni melanjutkan perjalanan pulang dengan membawa mustika rantai babi. Abah Amin menyebut siluman babi tersebut dengan nama Si Gimbal, penguasa Gunung Gelap. Kisah nyata kali ini berkisah tentang pesugihan di mana media utamanya adalah mustika rantai babi. Tentu, tata caranya berbeda dengan ritual pesugihan lain. Memang, pada dasarnya mustika ini hanyalah sebagai media kesaktian dan kekuatan, sehingga sangat jarang bisa digunakan untuk pesugihan. Hanya segelintir orang saja yang mampu menjadikan mustika rantai babi sebagai sarana pesugihan. Mungkin orang-orang tersebut punya alasan tersendiri sehingga menuruti kemauan para pelaku ritual. Bisa jadi, mustika rantai babi memang mengharuskan hal tersebut bagi si pemiliknya. Pada suatu malam, seorang lelaki berusia sekitar 40 tahun datang ke rumah Abah Amin. Lelaki yang mengaku bernama Fauzan, berasal dari salah satu kota di Jawa Tengah. Dia datang seorang diri. Dia mengaku tahu tentang kedikdayaan Abah Amin dari seorang kawannya, yang tidak lain adalah tetangga Abah Amin. Sekitar setengah tahun yang lalu, dia bertemu kawannya di perantauan tambang di Kalimantan. Fauzan bercerita bahwa dia menghadapi banyak masalah perekonomian. Alasan utama yang membuatnya datang menemui Abah Amin adalah karena dia sering dipinggirkan oleh mertuanya.
Ucapan-ucapan pedas sering ia dapatkan baik dari mertua laki-laki maupun perempuan, termasuk pula dari dua saudara istrinya. Saat ini, Fauzan yang sudah memiliki dua anak masih satu rumah dengan mertuanya. Sejak pernikahannya dulu, dia merasa selalu ada yang membuat sulit untuk mengumpulkan uang. Hasil dari pekerjaannya selalu habis, sehingga tidak pernah memiliki tabungan ataupun sisa uang untuk membeli lahan dan membangun rumah sendiri. Sudah beberapa kali melakukan ritual buang sengkolo sesuai anjuran orang pintar, tetapi tetap saja tidak ada perubahan. Termasuk pula melakukan bangun nikah di hari yang baik. Sayangnya, tidak juga ada hasil. Hingga hari ini, ketika bekerja di tambang, malah terlilit banyak hutang. Fauzan pun putus asa dengan cobaan hidupnya. Atas kisah dari kawannya itulah, dia nekat menemui Abah Amin. Dia ingin meminta bantuan melakukan pesugihan mustika rantai babi. Sebenarnya, ada banyak pilihan pesugihan yang bisa dilakoni, tetapi dia lebih mantap pada kemampuan Abah Amin. Mendengar penuturan Fauzan, Abah Amin terdiam sesaat. Suasana hening sejenak. Setelah meminum beberapa teguk kopi, barulah Abah Amin bertutur. Beliau memberi nasihat pada Fauzan agar menenangkan hati dan jangan putus asa. Tekadku sudah bulat. Aku ingin penderitaanku di dunia segera berakhir. Fauzan menyela. Abah Amin yang melihat tamunya memiliki semangat berapi-api kemudian melanjutkan tuturnya. Memang selama ini, ritual malam berkah lewat barang azimat yang dimilikinya tidaklah pernah gagal. Setidaknya sudah ada lebih dari 8 tamu yang datang padanya dan berhasil. Hanya saja, Abah Amin putus silaturahmi setelah beberapa kali pertemuan sehingga tidak tahu kelanjutan para pelaku pesugihan tersebut. Atas hal itulah, Abah Amin menyuruh agar Fauzan berpikir ulang. Beliau tidak tahu apa yang harus ditanggung oleh para pasiennya setelah mendapat banyak harta. Karena Fauzan berulang kali berucap tentang kemantapan hatinya, maka Abah Amin meminta hari weton serta nama ibu. Selang beberapa menit setelah melakukan perhitungan, barulah Abah Amin mengabulkan permintaan Fauzan. Beliau akan menuruti kemauan Fauzan dan berharap prosesnya lancar seperti yang lain. Setelah itu, Abah Amin menjelaskan tentang syarat dan hari pelaksanaan ritual. Syarat utamanya adalah Fauzan harus menyiapkan segenggam tanah milik sasaran yang akan dikuras hartanya, maksimal 7 orang. Sedangkan sesaji yang dibutuhkan cukup banyak, namun yang terpenting adalah 2 ekor kambing, rokok 7 batang dan darah ayam cemani di dalam labu. Pelaksanaan dilakukan pada malam Jumat Kliwon, yakni 8 hari kemudian. Setelah paham, Fauzan mengucap terima kasih lalu berpamitan. Hari itu pun tiba. Sesuai amanah Abah Amin, Fauzan datang sekitar pukul 3 dini hari dengan membawa 2 ekor kambing. Kemudian, lewat jalan setapak, ditunjukkanlah lokasi di mana kambing-kambing itu harus ditaruh. Di lokasi ujung hutan itu pula nantinya ritual akan dilaksanakan. Setelah sampai di lokasi, Abah Amin menyuruh agar Fauzan menunggunya di sana sambil berpuasa sampai dia datang menemuinya lagi. Sebelum meninggalkan Fauzan, Abah Amin memberinya kain untuk menaruh sesaji yang lain. Pukul 11 malam, Abah Amin sudah kembali ke lokasi. Beliau membawa nasi dibungkus daun jati beserta minuman untuk Fauzan. Namun, tampaknya Fauzan tidak merasakan lapar ataupun haus. Yang ada di otaknya hanyalah secepatnya melakukan ritual dan menjadi kaya raya, sehingga tidak dipandang sebelah mata lagi oleh mertua, kerabat, maupun para tetangganya. Dia ingin ritual malam ini segera terlaksana dan berhasil sepenuhnya. Abah Amin mulai berkonsentrasi pada ritualnya.
Dia membuka kain yang berisi sesajen, kemudian meletakkan labu yang sudah dibelah dua dan di lubang tengah. Setelah itu, Fauzan mendekat dengan ayam cemani yang siap disembelih di atas labu. Darah pun mengucur dan menetes masuk ke labu. Setelah bersih menggorok leher ayam tersebut, Abah Amin menaruh pisau di samping labu dan menyuruh Fauzan menaruh ayam tersebut setelah darahnya tuntas. Abah Amin mundur beberapa langkah, lalu membuka seluruh pakaiannya. Sementara itu, auratnya sudah ditutupi dengan anyaman daun sirih. Pertanda ritual akan segera dimulai. Beliau menyilangkan tangan di depan dada, disusul komat kamit membaca mantra. Di satu sisi, mustika rantai babi tampak seperti berputar sendiri. Terdengar suara berisik keluar dari badan tersebut. Semakin lama, angin semakin kencang, yang mengakibatkan ranting kering berjatuhan dan sebuah dahan yang cukup besar patah, menimpa dua kambing yang disajikan. Seketika, kedua hewan tersebut mati. Karena hal itu, ritual pun tidak bisa dilanjutkan. Fauzan harus menunggu bulan depan untuk melaksanakan ritual yang sama. Setelah cukup bersabar selama 8 hari, akhirnya Fauzan sudah bersiap-siap untuk melakukan ritual kembali. Kali ini dia membawa segenggam tanah yang berasal dari luar Pulau Jawa, sesuai perintah tambahan. Mengulang ritual yang sama, Abah Amin kembali melucuti pakaiannya, dan hanya anyaman daun sirih yang menutup auratnya. Angin kembali berhembus kencang, disusul suara tawa menggema dari dua sosok. Yang satu dipanggil si Gimbal, sedangkan sosok perempuan kurus tinggi, berambut panjang, serta giginya runcing bertaring dan berkuku panjang dipanggil si Unting. Dalam sekelebat mata, keduanya sudah menerkam kambing yang disajikan. Serta-merta, kambingnya menggelepar dan mati. Setelah itu, si Unting melanjutkan dengan menghisap darah ayam cemani di dalam labu, sedangkan si Gimbal mencium aroma tanah yang dibawa oleh Fauzan. Secepat kilat, kedua sosok itu melesat dan menghilang di kegelapan malam, diikuti suara gemuruh. Tidak berapa lama, dua karung goni tiba-tiba sudah berada di samping sesajen. Angin kencang kembali muncul, menandakan ritual telah berakhir. Abah Amin mengenakan pakaiannya kembali, kemudian mengambil mustika rantai babi yang sudah tergeletak di antara karung goni, sedangkan Fauzan mengubur kambing-kambing yang tergeletak bersimbah darah. Setelah itu, Abah Amin menutup kesuksesan ritual dengan berkomat kamit, kemudian menyarungkan kembali mustika ajimatnya. Fauzan sangat bahagia dengan hasil yang didapatkan, di mana karung goni tersebut berisikan uang dengan berbagai pecahan. Abah Amin sendiri tidak pernah mau mendapat bagian dari hasil ritual yang dilakoni. Mungkin ada alasan tersendiri dari apa yang dilakukannya. Yang pasti, semua adalah tuntutan dari mustika rantai babi. Untuk selanjutnya, Abah Amin menyerahkan seluruh pertanggungjawaban pada si pelaku pesugihan. Sampai sekarang, dia tidak pernah tahu bagaimana nasib dari mereka yang pernah melakukannya, termasuk Fauzan. Dari penalaran tentang pesugihan, sudah barang tentu ada hal buruk yang menyimpan jika bersekutu dengan iblis. Hal itu pasti juga berdampak pada pelaku pesugihan mustika rantai babi. Tidaklah mungkin mereka bisa menikmati hasil pesugihan dengan bahagia. Sementara bagi Abah Amin, Fauzan adalah orang terakhir yang dibantu dalam ritual mustika rantai babi. Setelah itu, beliau melakukan perenungan selama lebih dari 3 bulan. Pada akhirnya, Abah Amin memutuskan menaruh kembali mustika rantai babi di pohon tempat beliau merebutnya dulu. Beliau merelakan barang azimat tersebut demi kebaikannya.
Abah Amin tetap dipandang sebagai orang pintar dan mulai mempergunakan bakat pemberian Tuhan tersebut ke jalan yang lebih baik. Abah Amin sadar jika apa yang dilakukan bersama Mustika Rantai Babi selama ini adalah satu keburukan.